Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pelajaran kita malam ini tafsir juz amma dan kita sudah sampai di tafsir surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Alladzi khalaqa, yang telah mencipta. Khalaqal insana min alaq. Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya 5 ayat. Al-Basmalah itu tentang tafsir basmalah. Taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu penjelasannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Hadhil ayatu, ayat-ayat ini 1 sampai 5 ini, awwalu ma nuzila 'ala rasuli alaihi salatu wassalam minal Qur'anil Karim. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah ayat-ayat yang pertama Allah turunkan pada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Nuzilat, diturunkan ayat-ayat ini, wa huwa yata'abbadu, dalam keadaan beliau sedang beribadah, fi ghori Hira, di gua Hira. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma bada bil wahyi, awal turunnya wahyu, annahu yara ru'ya fil manam, diawali dari bermimpi. Yara ru'ya fil manam artinya bermimpi. Dan mimpinya Rasul itu kebenaran dan termasuk dari wahyu. Fatati mithlu falakis subhi, datang mimpi itu seperti cahaya subuh, yakni yahdutsu ma yasduku hadzal ru'ya, yang membenarkan mimpi ini. Wa awwalu ma yara hadhihi ru'ya fi Rabiul Awwal, Rasul mimpi pertama mimpi ini di bulan Rabiul Awal. Wa yabqa 6 asyhurin, maka Rasul selama 6 bulan yara mithla hadhihi ru'ya wa yaraha taji'u mithla falakis subhi. Berselang waktu, ada jeda selama 6 bulan dari mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mimpi ada cahaya terang seperti cahaya subuh. Wa fi Ramadan, di bulan Ramadan, maksudnya dari Rabiul Awal ke Ramadan, nuzilal wahyu atau nazalal wahyu alladzi fil yaqdzah, turun wahyu dalam kondisi beliau
sadar, yaqdha itu bangun. Jadi di bulan Rabiul Awal itu beliau kondisi tidur, kan mimpi. Tapi kemudian berupa mimpi wahyu tadi di bulan Rabiul Awal, kemudian datang lagi di bulan Ramadan dalam kondisi beliau tidak tidur. Wal maddatu baina Rabiul Awal wa Ramadan, sementara jarak antara Rabiul Awal dan Ramadan sitatu suhurin, 6 bulan. Wa zamanul wahyu, zaman wahyu, turunnya semua wahyu dari Iqra sampai yang terakhir salasun wa isruna sanah, 23 tahun lamanya turunnya wahyu. Nah, yang terakhir apa? Anas. Al-yauma akmaltu lakum dinukum, ya pada hari ini aku sempurnakan agamaku. Walihada ja'a fil hadis, sehingga disebutkan dalam hadis anna ru'ya salihah, bahwa mimpi yang benar juz'un min sittatin, bagian dari 6 wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dari 46 tanda kenabian itu diantaranya adalah mimpi yang sholihah, mimpi yang benar. Lama kana yara hadhihi ru'ya, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi, allati taji'u mithlu falaki subhi, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mimpi yang mimpinya seperti terbit subuh, terangnya subuh, hubbiba ilaihi al-khala'a atau al-khala'u. Rasulullah SAW menyukai khala'. Khala' itu menyendiri. Menyendiri mungkin kalau bahasa sekarang itu kayak semedi kayak gitu. Yakni an yahlua, yaitu Rasulullah SAW menyendiri binafsihi, sendirian. Wa yabta'idu, dan menjauh an hadhil mujtama'i, dari masyarakat al-jahili, menjauh dari masyarakat jahili. Fara'a alaihi as-salatu wassalam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat atau berpendapat atau meyakini anna ahsana ma yahlu bihi hadzal ghar, tempat paling cocok untuk menyendiri adalah di gua ini. Alladzi fi Jabal Hira, gua ini berada di Gunung Hira. Wa huwa gharun, dan itu adalah gua fi qimmatil jabal, di puncak gunung. La yakadu yas'udu ilaihil insan, hampir-hampir tidak ada orang yang mampu untuk naik. Saking terjalnya ya. Jauh, tinggi, terjal batu. Al-insanul qawi, orang yang paling kuat pun hampir tidak ada yang mau, tidak ada yang mampu menuju gua Hira itu. Illa lima syaqqatin, kecuali harus menempuh jalan yang sangat berat. Fakana yas'uduhu alaihi salatu wassalam, maka Nabi SAW menaiki menuju gua Hira. Wa yatahonnas, tahonnas itu tadi itu kan belum ada ajaran ya, belum turun syariat. Jadi beliau tahonnas namanya.
Tahonas mungkin bahasa kita mungkin muhasabah, berpikir di sana. Dalam rangka ini ta'abbud, beribadah dengan cara yang beliau dibimbing oleh jiwanya, karena belum ada sholat, belum ada. Sholat kan malah tahun ke-13 dari kenabian. Nah, yata'abbadu lillahi azza wa jal, ya, dia beribadah kepada Allah dengan apa tadi bahasanya, tahannas, ya, bima fatahallahu alaihi fi hadzal ghar alayali zawatil adad. Beliau Rasulullah SAW menyendiri di sana, tahannas, mereka yakini, beliau yakini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa malam di gua itu. Wa ma'ahu zadun, beliau naik ke gua Hira itu dengan membawa bekal. Akhadhahu, beliau bawa, yatazawwadu bihi, untuk berbekal di sana, min ta'amin wa syarabin, membawa makanan dan minuman. Nah, jadi kalau orang semedi sekarang nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya. Tsumma yanzilu wa yatazawwadu limithliha min ahlihi. Selesai makanannya habis dan minumannya habis, beliau turun lagi untuk yatazawwud, mengambil bekal. Wa yarji'u, dan beliau kembali lagi, wa yatahannasu lillahi azza wa jal. Beliau tahannas. Tahannas tadi maknanya ibadah. Nah. Ila an nuzuli alaihil wahyu, sampai turunnya wahyu. Wa huwa fi hadzal ghar, beliau kondisi sadar di gua itu. Atahu Jibrilu, mendatangi beliau malaikat Jibril. Wa amarahu, dan malaikat Jibril memerintahkan Rasul an yaqra'a, membaca. Faqala, maka Nabi menjawab, ma ana biqari'in, saya bukan orang yang bisa baca. Wa makna ma ana biqari', makna saya tidak bisa baca, yakni lastu min dzawil qiraah, saya orangnya tidak bisa baca. Nah, bunyi bismillah itu ketika di sahabat suruh nulis bismillah, baknya yang mana? Masih tanya gitu beliau. Karena memang nggak tahu, buta huruf bahasa kita ya. Bismillah, mana baknya? Sinnya yang mana? Gitu Mas ya. Nah, lastu min dzawil qiraah, saya bukan orang yang bisa baca. Walaisa muraduhu al-ma'siyah li amri Jibrila. Bukan bermaksud beliau menolak atau maksiat kepada Jibril, tidak mau menjalani perintahnya. Tapi beliau sampaikan bahwa sebenarnya memang beliau tidak bisa baca. Lakinnahu la yastati'u, maksudnya tidak mampu baca. Walaupun kita kalau nggak mulai dari Iqra dulu, ya kan nggak bisa. Walaysa min dzawil qiraah id annahu sallallahu alaihi wasallam kana ummiyan. Kenapa beliau tidak bisa baca? Karena beliau itu ummi. Kama qala Allahu ta'ala, seperti firman Allah, fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu seorang nabi yang ummi. Nah, wa qala ta'ala, juga firman-Nya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus di kalangan ummiyin
seorang rasul. Dari kalangan Allah mengutus orang yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Beliau utus seorang rasul. Fakana la yaqra'u wa la yaktubu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Nah, wa hadza min hikmatillah annahu la yaqra'u wa la yaktubu. Dan ini termasuk hikmah Allah. Kenapa Allah tidak mengutus Rasul orang yang pintar nulis dan pintar baca? Apa hikmahnya? Kata beliau, hatta tatabayyana hajatahu wa daruratahu ila hadhihi risalah. Nah, padahal untuk bisa menyampaikan risalah harus pintar bisa baca. Nah, dan nulis. Nah, maka dengan diturunkannya, kenapa Rasul kok bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya 5 ayat tadi, maka ini menunjukkan bahwa ini semata-mata wahyu. Bukan karena Rasul asalnya tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Kok bisa ngomong seperti itu? Nah, itu bukan dari hasil belajar dari TPQ. Hatta la yabqa syakku syakkan fi sidqihi, supaya orang-orang yang ragu hilang keraguannya tentang kejujuran beliau. Bagaimana orang yang tidak bisa baca bisa menyampaikan wahyu yang demikian tinggi. Waqad asyarallahu ila hadza fi qoulihi, seperti yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, wa ma kunta tatlu min qablihi, dan kamu, kata Allah, Muhammad, bukanlah orang yang bisa membaca sebelumnya min kitabin. Bukan orang yang bisa membaca kitab sebelumnya. Membaca kitab Taurat, membaca kitab Zabur, Injil, itu Rasul tidak bisa baca. Wala tahutuhu biyaminika, dan kau bukan orang yang bisa nulis dengan tangan kananmu. Idan lartabal mubtilun, sehingga tidak ada alasan orang yang menolak itu ragu. Orang yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan ragu itu nggak ada alasan. Apa alasannya? Wong beliau nggak bisa baca, bisa tulis, tapi bisa menyampaikan risalah. Nah, qala lahu ma ana biqari, saya tidak, Nabi mengatakan kepada Jibril, saya tidak bisa baca. Itu beliau ulang selak 2 kali atau 3 kali. Tsumma qala lahu, kemudian malaikat Jibril mendikte, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, masuk di hatinya. Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya sampai 5 ayat. Khamsu ayatin sampai alamal insana ma lam ya'lam, ini 5 ayat. Nuzilat, yang diturunkan, faraja'a bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuadahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira dalam kondisi dadanya bergetar, ketakutan, minal khaufi wal faza, dan beliau panik. Hatta ata ila Khadijah, sampai mendatangi istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Wa hadithul wahyi wabtada'ahu mawjudun fi awwali sahihin. Kisah turunnya wahyu ini Allah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari. Man ahabba an
yarji'a ilaihi falyarji. Yang ingin melihat bisa dibuka di kitab Bukhari awal-awal. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman di ayat ini, surat Al-Alaq ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Biasanya kan awal surat apa? Bismillahi. Kalau ini enggak, bismi rabbika. Ada perbedaan. Kalau di bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu baknya enggak, alifnya tidak ada. Kita lihat ya. Nah, ini bismillah. Bismi rabbika. Bunyinya sama, bismillah sama bismi rabbika. Cuma bedanya ini tidak ada alifnya. Kemana? Di antara kaidah bahasa Arab, kalau kata-kata itu sering dipakai, maka itu dibuang alifnya. Seperti lafaz Allah, itu asalnya al-ilahu. Kemudian alifnya dibuang yang tengah. Al-unasu menjadi an-nas, surat an-nas. Asalnya surat al-unasu. Karena an-nas sering disebut, maka dibuang alifnya, itu kaidah. Bismi rabbika, qauluhu bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabbmu. Rabb itu artinya apa dulu? Pencipta, pemilik, dan pengurus. Kila manahu mutalabbisan bidzalika, wa kila musta'inan. Ada juga yang mengartikan musta'inan bidzalika, yakni iqra musta'inan bismillah. Dan itu makna semua bismillah ketika mau berbuat, mau melakukan suatu amalan, bismillah ini diucapkan dalam rangka musta'inan. Musta'inan maksudnya memohon pertolongan, supaya amalan yang mau dikerjakan itu bisa dikerjakan. Dan ketika orang itu mampu mengerjakannya, disadari itu atas pertolongan dari Allah. Dan baru ada pahala dari perbuatan tersebut ketika dimulai dengan bismillah. Rasul bersabda, kullu amrin dibalin la yubda bihi bi bismillah fahuwa abtar. Semua perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka pahalanya kosong. Ada pahalanya kalau dibacakan bismillah. Nah, sama maksudnya bismi rabbika dengan bismillah itu sama. Kalau bismillah, kalau mau diartikan minta pertolongan, dengan memohon pertolongan Allah, begitu. Dengan memohon pertolongan kepada Allah melalui penyebutan namanya, yaitu nama Allah. Jadi kan berwasilah ya. Wasilah itu menjadikan perantara supaya saya mampu, maka memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Kalau ini dengan menyebut nama Rabbmu. Nama Rabbmu ya Allah. Li'anna asma Allah, karena nama-nama Allah kullaha khairun, semuanya baik. Tidak mengandung kejelekan sama sekali. Maka kalau ada makna jelek, itu tidak dijadikan nama bagi Allah. Seperti di surat Al-Baqarah awal, yukhadi'unallaha walladzina amanu
Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah. Mereka mau menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Khadi'. Kemudian Allah SWT di ayat berikutnya menyebutkan bahwa Allah membalas tipuan mereka. Allahu yahda'u bihim atau Allahu yahzi'u bihim, Allahu yastahzi'u bihim, di surah Al-Baqarah di awal. Maka Allah membalas tipu daya mereka. Tipu daya bahasa Arabnya itu khadi', orang yang membalas tipu daya. Maka sifat Allah membalas tipu daya. Atau di ayat lain, wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik apa makirin. Makar kan, orang yang menipu, maka oleh Allah dibalas tipuan mereka di dunia dan di akhirat. Nah, tapi tidak ada nama Allah itu khadi', tidak ada nama Allah itu makir. Atau Allah itu murka kepada orang yang durhaka. Bahasa Arabnya itu ghadaba. Seperti dalam Al-Fatihah, ghairil maghdub. Bukan jalannya orang yang engkau murkai. Maghdub dari kata murka. Kalau orang yang murka, bahasa Arabnya ghadib. Tidak ada nama Allah itu ghadib. Di Asmaul Husna itu tidak ada yang namanya makir, khadi', ghadib. Nah, pemarah misalnya enggak ada. Nah, kenapa? Karena itu hanya untuk membalas. Nah, tapi kalau nama Allah tidak ada makna jeleknya sama sekali. Ar-Rahman, merahmati. Nah, wa kulluha i'anatun, dan semua nama Allah itu bisa dijadikan perantara untuk memohon pertolongan. Yasta'inu bihal insan, untuk dijadikan perantara manusia minta pertolongan padanya. Misalnya minta rizki, ya panggil nama Allah ya Razzaq. Minta ampunan, manggil nama Allah, menjadikan nama Allah perantara, ya Ghafur. Minta dirahmati pada Allah, panggil nama Allah, menjadikan perantara nama Allah, ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Rahmati kami. Nah, itu boleh. Secara syar'i boleh. Wa yasta'inu biha ala wudu'ihi, dan dengan nama Allah seseorang itu memohon pertolongan ketika mau berwudu. Walaupun khilaf tentang hadisnya, apakah orang mau wudu baca bismillah dulu. Wa yasta'inu biha ala akalihi, demikian juga ketika mau makan. Dimulai dengan basmalah. Kalau tidak baca bismillah, itu setan-setan ikut makan bersama. Di samping juga kata hadis tadi tidak ada pahalanya. Demikian juga diyakini bahwa orang bisa makan itu karena adanya pertolongan dari Allah. Wa yasta'inu biha ala jima'ihi, demikian juga ketika mengumpuli istrinya. Hubungan suami istri, maka hendaknya baca bismillah. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang mengumpuli istrinya baca bismillah, kemudian ditakdirkan punya anak, maka anaknya tidak didekati syaitan. Besar faedahnya. Nah, fahiya kulluha aunun, maka semua nama Allah itu aunun, bisa menjadi penolong.
maka kita boleh minta pertolongan dengan apa? Seluruh nama-nama Allah. Di ayatnya Allah berfirman gimana itu? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, berdoalah dengannya. Wa qala bismi rabbika. Allah mengatakan bismi rabbika dengan menyebut nama Rabbmu duna ayyakul bismillah. Kenapa tidak dimulai dengan bismillah? Iqra bismillahi alladzi khalaq. Kok tidak seperti itu? Li'annal maqamu rububiyatin. Karena di sini yang mau diterangkan tentang rububiyah. Rububiyah itu penciptaan. Maka bacalah dengan menyebut yang maha pencipta. Nah, kayak gitu. Disesuaikan dengan tema yang akan dibahas di ayat berikutnya, yaitu penciptaan. Karena Rabb itu artinya yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengurusi. Wa tasarrufin, dan tema dari ayat ini tentang penciptaan. Wa tasarrufin, tasarruf itu yang mengatur. Mau diapakan orang ini, makhluk ini mau diapakan. Nah, wa tadbirin, dan yang mengurusi apa yang dibutuhkan, apa yang kurang. Itu semua yang mengurus, yang mencipta, yang mengatur, dan yang mengurusi lil umur seluruh makhluknya ini adalah maknanya Rabb. Wabtida'u risalatihi, dan demikian juga diturunkan risalah itu, wahyu itu dalam rangka untuk pengaturan makhluk. Nah, tasarruf namanya, pengaturan makhluk. Maka Allah katakan Iqra bismi rabbika. Berarti ini urusannya pengaturan. Seperti orang dinaikkan derajatnya, orang direndahkan, orang dimuliakan. Itu masuk ke rububiyah. Nah, orang dimudahkan, orang disulitkan, orang dilancarkan, orang diseret sempit. Itu namanya masuk rububiyah. Maka kalau kita berdoa, manggilnya ya Rob, ya Rob. Kayak itu. Wahai yang mengatur, yang mengurusi. Falihada qala bismi rabbika illa annahu alaihi salatu wassalam qad rabbahu Allahu. Di antara Rob itu maknanya yang mentarbiyah. Mentarbiyah itu mendidiknya. Ada kuliah jurusan tarbiyah, ya. Jurusan tarbiyah itu apa? Pendidikan. Di antara Rob, makna Rob adalah mentarbiyah. Yang bodoh dijadikan pintar, dibuka otaknya, kecerdasannya dibuka oleh Allah. Itu bentuk-bentuk Rob, bentuk-bentuk rububiyah. Nah, tarbiyatun khosatun, tarbiyah secara khusus, pengajaran dari Allah secara khusus, itu masih makna tarbiyah, makna Rob. Warabahu kadzalika rubiyatin khosa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Alladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah mencipta. Langsung dimulai dari apa? Penciptaan. Nah, makanya sesuai, tidak disebut dengan bismillah, tapi bismi rabbika. Alladzi khalaqa, yang telah mencipta. Ay khalaqa kulla syai'in. Dialah yang telah, Rabbmu itu yang telah mencipta segala sesuatu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa khalaqa kulla syai'in. Allah yang telah menciptakan sesuatu. Baik itu bendanya, baik itu sifatnya, maupun perbuatannya. Perbuatannya apa? Duduk. Duduk itu ciptaan Allah.
Siapa yang dijadikan oleh Allah dari makhluknya bisa duduk, manusia, ya, kera dan seterusnya. Duduk, tidur, melata, ngesot, itu termasuk perbuatan namanya. Kalau sifat, ada pemarah, ada orangnya lembut, nah itu sifat. Semuanya itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan ditentukan oleh Allah kadarnya. Faqaddarahu takdiro. Waqala juga firman-Nya, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakilun. Allah terhadap segala sesuatu itu wakil. Wa ma min syai'in fis sama'i wala fil ardi, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, min khafiyin wa dhahirin, yang sembunyi atau yang nampak, wa saghirin wa kabirin, yang kecil maupun yang besar, illa wa huwa mahlukun lillahi azza wa jal, kecuali semuanya itu makhluk ciptaan Allah. Nah, cahaya, udara dan seterusnya itu makhluk Allah. Belihada qala, sehingga Allah katakan di ayat ini, khalaqa, alladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Berhenti di khalaqa. Wa hudzifal maf'ul isyaratun lil umum. Di ayat ini tidak Allah sebutkan objeknya. Cuma disebut perbuatannya, yaitu mencipta. Mencipta apa? Tidak disebut di ayat itu. Dibuang. Oleh Allah sengaja dibuang. Itu menunjukkan pada makna umum. Lianna hadzal maf'ul yufidul umum. Karena membuang objek itu bermakna umum. Idlau dzakaral maf'ul la taqayyadul fi'lu bihi. Karena kalau disebut maf'ulnya, objeknya disebut, berarti terbatas. Nah, misalnya bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia. Kan berarti yang lainnya berarti manusia saja, yang lain siapa? Nah, padahal semuanya itu penciptanya Allah, baik itu kebaikan maupun kejelekan. Baik itu kekafiran maupun kemaksiatan, keimanan, amal soleh, itu penciptanya Allah. Karena ada kelompok namanya kelompok Qadariyah yang dikatakan oleh Rasul majusu hadhil ummah. Majusinya umat ini kelompok Qadariyah yang mengatakan Allah itu tidak menciptakan kejelekan. Terus siapa pencipta kejelekan? Nah, mereka mengatakan ada Tuhan gelap, ya. Seperti keyakinannya Majusi. Yang mencipta kejelekan itu syaitan, kata mereka. Syaitan tidak bisa mencipta. Lakin idza qala khalaqa, maka ketika Allah dikatakan khalaqa, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang mencipta. Maka ini umum. Wa atlaqa sara aman. Jika meliputi semuanya. Selain Allah itu disebut makhluk. Penciptanya adalah Allah Azza wa Jalla. Wa huwa khaliqun wa huwa khaliqu kulli syai'in jalla wa ala. Kemudian maka Allah itu pencipta segala sesuatu. Ini tafsir ayat 1. Surat apa? Al-Ala. Nah, ayat 2-nya khalaqal insana min alaqin. Insyaallah ayat 2 dilanjut pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan menambah iman kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, tercatat dalam catatan amal soleh kita, dan bermanfaat ketika kita nanti menghadap Allah Azza wa Jalla.
Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah SWT mengampuni dan memaafkan seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.